Padinya sangat mantap sekali guys, sangat luar biasa ini ya. Jarang yang terkena beluk, teman-teman boleh perhatikan di sini. Jarang yang terkena pelipat daun, jarang yang terkena suntep ya. Karena kita menggunakan insektisida yang masih jarang digunakan oleh para petani, sehingga ketika Halo guys, welcome back again to channel Lintani Host 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita bahas tentang 10 alasan 10 milifaiku sudah bikin KO semua ulat. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan bahas satu persatu mengapa faiku bisa demikian. Ya, yang pertama, serangga berhenti makan dalam hitungan jam. Karena faiku ini memiliki bahan aktif tetraniliprol, maka ini sangat efektif ya. Ini masuk ke diamida yang lanjutan, jadi lanjutan dari chlorantraniliprol. Jadi ini lebih efektif. Dosisnya rendah tapi efektivitasnya itu sangat tinggi teman-teman ya. Terus kemudian mengalami kelumpuhan cepat dan kematian dalam waktu 1 sampai 3 hari. Jadi lumpuh, otot-ototnya itu, sarafnya yang ada di ulat itu lumpuh. Bahkan bukan hanya ulat aja, itu termasuk dalam kaper juga. Ya. Kemudian yang ketiga itu sangat selektif terhadap serangga target, minim efek terhadap musuh alami dan lebat jika digunakan sesuai dengan aturan. Jadi ini sangat mantap teman-teman ya. Ini sangat efektif, cukup target ya, tapi kita menggunakan dengan dosis yang tepat. Jika berlebihan maka biasanya kalau musuh alami dari hama itu bahkan bisa ikut mati teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dosis rendah, efikasi tinggi. Jadi beda dengan chlorantraniliprol karena ini memang lanjutannya. Ini sudah dilakukan penelitian, ini lebih mantap ya. Yang residu terhadap insektisida ini masih sangat rendah ya. Jadi kebanyakan kalau kena jenis bahan aktif ini biasanya akan langsung mati teman-teman ya. Kemudian yang kelima itu adalah efek residunya itu panjang. Efek residunya panjang. Jadi selama bahan aktif ini kan masih belum lama ya digunakan, sehingga residunya itu sangat lama teman-teman. Kalau chlorantraniliprol itu sudah ada 20 tahun yang lalu, maka ini masih baru teman-teman, sehingga resistensi dari hama terhadap bahan aktif tetraniliprol ini masih lama. Jadi ini sangat menguntungkan para petani, sehingga padi kita itu bisa mulus seperti ini karena memang langsung targetnya kena. Yang keenam, tidak mudah larut, jadi lebih stabil terhadap hujan. Jadi tidak mudah larut, dia masuk ke dalam stomata pada bagian daun pada tanaman padi kita. Jadi saya rekomendasikanlah, ini memang mahal tapi cara kerjanya memang bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Ini hasilnya nanti teman-teman bisa berkali-kali lipat. Dan yang ketujuh itu dapat digunakan dalam program rotasi anti resistensi. Jadi gunakan faiku, kemudian di penyepraian keduanya itu teman-teman boleh gunakan dimehipo atau abamectin. Kemudian gunakan fipronil atau karbon furan itu bisa ya, karbon sulfat itu bisa, sehingga hama itu tidak mengalami resisten. Maka tetraniliprol ini memang sangat kami anjurkan supaya dapat diaplikasikan ke pertaniannya ya. Sehingga kalau biasanya kalau anakannya itu bisa maksimal seperti ini, bisa berbuah normal tanpa beluk, ini hasilnya luar biasa teman-teman ya, bisa mencapai 9 ton ke atas ya. Jadi biasanya kalau kita ini tidak jeli, walaupun anakannya banyak, terus kemudian rumpunannya juga besar-besar gitu ya, tapi kalau terkena ulat maka itu akan jadi sia-sia seperti itu. Teman-teman boleh bandingkan dengan insektisida yang lainnya deh, bagaimana khasiatnya dari insektisida faiku ini.
Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.